Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya Dr. Tiara Puspa yang kali ini saya akan menyampaikan paparan mengenai kompensasi, di mana kompensasi ini menjadi satu bagian yang penting ya dalam kegiatan fungsi manajemen. Oke, dan sumber dari paparan saya ini adalah dari buku Manajemen SDM dari Universitas Terbuka. Baik, pertama kita masuk ya ke dalam apa sih sebenarnya arti penting dari kompensasi. Jadi kompensasi itu sebenarnya digunakan untuk menarik karyawan yang cekap ya, yang kompeten untuk mau bergabung dalam perusahaan. Dengan adanya kompensasi yang tinggi tentunya kan orang tertarik ya untuk masuk ke dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, kompensasi itu juga dipakai untuk bisa mendorong prestasi dari karyawan. Jadi karena kompensasi tinggi kan karyawan senang ya dan ingin berprestasi lebih dan lebih baik lagi karena ada kompensasi yang memang dijanjikan untuk dari prestasi yang dicapainya. Nah kemudian kompensasi tinggi ini juga digunakan untuk agar karyawan tuh tidak tergoda untuk pindah ke perusahaan lain atau untuk mengurangi tingkat turnover dari karyawan. Nah, ada berbagai macam ya jenis kompensasi itu. Yang pertama kita tahu ya ada namanya gaji ya. Gaji adalah satu yang dibayarkan secara teratur ya, rutin tiap bulan biasanya, dan besarnya juga tetap selama jangka waktu tertentu yang diterima oleh pegawai, ya tentu pegawai yang tetap ya. Dan kemudian juga ada upah ya. Nah upah ini sebenarnya dibayarkan sifatnya harian atau mingguan dan tergantung dari jumlah jam kerja atau satuan produksi yang diterima oleh pegawai yang biasanya pegawai tidak tetap. Nah kemudian ada juga yang disebut sebagai insentif ya. Nah insentif ini adalah imbalan langsung yang terkait kinerjanya yang telah melebihi dari standar yang telah ditetapkan. Jadi diberikan satu insentif ya, itu imbalan ya. Dan kemudian juga ada tunjangan ya. Nah, tunjangan ini tentunya merupakan bentuk kompensasi tambahan ya untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Ya, misalnya tunjangan untuk kesehatan ya, tunjangan untuk kesehatan karyawan ya. Nah ini contoh-contoh dari jenis kompensasi. Nah apa sih azas dari kompensasi itu? Yang pertama bahwa kompensasi ini harus memenuhi kebutuhan dasar dari karyawan ya, kebutuhan dasar dari karyawan kompensasi ini. Jadi kebutuhan dasar ya, kebutuhan untuk makan, minum itu harus mencukupi ya, tentunya disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing, di setiap negaranya masing-masing tentu berbeda antara tempat yang satu dengan yang lain. Dan kemudian juga azas dari kompensasi itu mempertimbangkan bahwa keadilan secara eksternal ya, artinya keadilan secara eksternal itu ya kita harus menyesuaikan besarnya kompensasi antara misalnya satu industri yang bekerja di dalam berada dalam misalnya industri kependidikan di tempat Universitas A dengan Universitas B, berarti ya nggak boleh terlalu jauh kan, kalau nggak nanti bisa apa yang dia membandingkan ya antara di dalam di luar ya, di luar organisasinya tapi dalam satu industri yang sama. Ini ketika terjadi satu kesamaan berarti ini ada satu keadilan secara internal ya, secara eksternal ya. Dan juga mempertimbangkan keadilan secara internal ya. Keadilan secara internal ini artinya bahwa kompensasi yang diberikan ini misalnya antara karyawan operasional sama supervisor ya tentunya harus beda lah ya. Gajinya harus berbeda. Nah ini namanya keadilan internal, harus dipertimbangkan dan disesuaikan juga dengan kebutuhan dari individu ya, dan dikaitkan dengan kebutuhan individu ya. Nah ini barulah sebut sebagai satu keadilan dalam kompensasi. Nah apa sih sebenarnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi dari kompensasi itu? Jadi faktor yang mempengaruhi misalnya penawaran dan permintaan tenaga kerja. Makin banyak demand terhadap tenaga kerja ya, demand tuh lebih besar dari supply-nya ya, permintaan lebih besar dari supply-nya,
berarti tenaga kerja yang perusahaan tuh banyak butuh gitu ya, banyak butuh, sementara di luar sana nggak ada, sedikit banget yang ada. Nah ini menyebabkan kompensasinya pasti tinggi gitu ya. Nah kalau sementara demandnya sedikit ya, perusahaan nggak terlalu banyak, tapi orang yang di sana itu banyak banget yang mau kerja, itu yang mengakibatkan kompensasinya juga menjadi lebih kecil gitu ya. Nah juga bagaimana serikat pekerja atau serikat karyawan di sini adalah sangat kuat kedudukannya, karena dia juga dapat memberikan, atasnamakan karyawan untuk menegosiasikan peringkat gaji yang mana anggota-anggotanya itu berada. Nah kemampuan dari membayar perusahaan juga harus dipertimbangkan loh ya, setinggi apapun permintaan dari karyawan, tapi kalau perusahaan tidak mampu memberikan ya berarti kan tidak bisa dilaksanakan itu. Jadi harus juga logis lah seperti itu. Nah kemudian juga ada pemerintah dalam hari ini campur tangan dalam penentuan upah minimum regional ya, yang tentunya juga sudah ditentukan per daerah, jadi jangan sampai kurang dari hajat hidup yang sudah ditentukan oleh pemerintahnya, sudah ada rate-nya. Nah biaya hidup dari suatu tempat atau negara itu juga menjadi satu hal yang menjadi basic dari faktor yang mempengaruhi kompensasi, serta produktivitas karyawan yang tinggi ini memperoleh kompensasi yang lebih tinggi pula. Nah seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana kita bisa mengevaluasi job evaluation ya. Jadi dalam pemberian kompensasi tentunya didasarkan pada satu evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan. Nah, ada beberapa metode ya untuk melakukan evaluasi terhadap pekerjaan. Pertama, metode peringkat ya, metode penggolongan pekerjaan, metode faktor pembanding, dan sistem point. Nah, tentunya tadi ada, selain ini ada tantangan ya, tantangan apa saja sih yang dalam kita menetapkan suatu kompensasi ya. Jadi tantangannya di sini adalah adanya standar gaji yang berlaku secara umum, yang katakan misalnya setiap dosen digaji atau per ngajarnya berapa rupiah gitu ya. Berarti kita kan harus menyamakan supaya nggak terjadi perpindahan satu ke tempat yang lain ya. Jadi bisa rata semua. Nah kekuatan dari serikat buruh, produktivitas yang dilakukan ini juga tantangan ya untuk menentukan kompensasi ya. Kemudian juga kebijakan gaji dan upah. Nah, bagaimana cara kita, pendekatan apa sih yang harus dilakukan ya untuk menetapkan gaji? Yaitu kita harus adanya namanya survei pasar ya kan, baru ada kebijakan gaji dan penggolongan gaji gitu ya. Nah, apa saja sih sebenarnya teori ya? Sekarang kita masuk ke teori ya. Teori apa yang sebenarnya berpengaruh, ada hubungannya sama kompensasi ya. Misalnya teori reinforcement atau teori penguatan, bahwa perilaku individu itu merupakan fungsi dari konsekuensinya. Jadi jika kinerja itu diberikan penghargaan, maka kinerja juga akan kembali dilakukan atau diulang oleh dirinya. Jadi ke teori penguatan seperti itu. Ketika dia diberikan sesuatu, maka kemudian dia ingin mengulang lagi ya untuk bekerja. Kemudian juga teori ekspektasi atau harapan. Kekuatan ini juga satu bentuk teori motivasi yang mana dia tahu bahwa ketika dia bekerja giat, maka pekerjaannya itu tergantung dari hubungan timbal balik ya, antara apa yang diinginkan dengan apa yang dibutuhkan dari hasil pekerjaan tersebut. Jadi ekspektasi, dia ada harapan ya, saya bekerja ini dapat ini. Nah makanya kemudian harapan itulah yang mendorong dia termotivasi untuk bekerja dan mendapatkan kompensasi. Dan kemudian teori keagenan ya, teori yang menjelaskan tentang hubungan antara pemilik perusahaan dan manajemen atau yang menjalankan perusahaan. Nah, seperti ini adalah hubungan saling timbal balik ya. Nah, tadi dikatakan bahwa ada berbagai macam ya bentuk, ada gaji, ada yang upah ya, kemudian ada benefit. Nah, di sini kita membahas mengenai program penghargaan ya terhadap karyawan. Bisa dari apa sih program penghargaan itu? Bisa yang tadi gaji, merit ya, kenaikan gaji dikaitkan berdasarkan kinerja. Nah merit system itu artinya merit itu berdasarkan kinerja. Kemudian insentif individu ya,
terkait kinerja namun tidak masuk ke dalam gaji pokok dan biasanya dapat diukur dengan output. Nah, kemudian juga ada bagi keuntungan, basis pada keterampilan ya, bagi hasil dan kepemilikan. Kepemilikan biasanya terkait dengan opsi untuk memiliki saham dari perusahaan. Ya, demikian para mahasiswa sekalian ya, penjelasan yang singkat dari buku buku UT ya yang terkait dengan masalah kompensasi. Semoga dapat dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.